Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Oktarina dari kelompok 6. Baiklah, saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Fiqh Muamalah. Pengertian Fiqh Muamalah. Kata fikih secara etimologi adalah fuqaha yang memiliki makna pengertian atau pemahaman. Menurut terminologi, fikih pada mulainya berarti pengetahuan keagamaan yang mencangkup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak maupun ibadah, sama dengan artinya syariah Islamiyah. Namun pada perkembangan selanjutnya, fiqh diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil terperinci. Secara bahasa muamalah berasal dari kata amala yu'amilu yang artinya bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara ditentukan. Aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia dapat kita temukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah, perdagangan, pemburuan, perkoperasian, dan lain-lain. Fikih muamalah menurut para ahli dalam arti luas. Menurut Al-Dimyati, fikih muamalah adalah aktivitas untuk menghasilkan duniawi, menyebabkan keberhasilan masalah akhirawi. Menurut pendapat Muhammad Yusuf Musa, yaitu ketentuan-ketentuan hukum mengenai kegiatan perekonomian, amanat dalam bentuk titipan dan pinjaman, ikatan kekeluargaan, proses penyelesaian perkara lewat pengadilan, bahkan sosial distribusi harta waris. Aturan-aturan Allah ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Fiqh muamalah menurut para ahli dalam arti sempit. Menurut Hudari Baik, muamalah adalah sebuah akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat. Menurut Idris Ahmad, adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya menempatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik. Jadi, pengertian fikih muamalah dalam arti sempit lebih menekankan pada kehausan atau menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan mal. Fikih muamalah juga membahas tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan akad agar setiap hak sampai kepada pemiliknya, serta tidak pihak yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ruang lingkup fikih muamalah. 1. Muamalah al-dabiyah, yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban. Ruang lingkup fikih muamalah yang bersifat adabiyah mencangkup beberapa hal berikut. Yang pertama, ijab kabul. Yang kedua, saling meridhoi. 3. Tidak ada ketetapan dari salah satu pihak. 4. Hak dan kewajiban. 5. Kejujuran pedagang. 5. Penipuan. 6. Pemalsuan. 7. Penimbuhan. Dan terakhir, segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup masyarakat. Yang kedua, al-mu'amalah al-madiyah, yaitu muamalah yang mengkaji objek, sehingga sebagian para ulama berpendapat bahwa muamalah madiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan karena objek fikih muamalah adalah benda yang halal, haram, dan subhat untuk diperjualbelikan. Benda-benda yang mendaratkan, benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Ada beberapa segi lainnya. Sebagai hal yang termasuk dalam ruang lingkup muamalah yang bersifat madiyah adalah sebagai berikut. Jual beli. Tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Yang kedua, gadai, yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara untuk kepercayaan suatu hutang. Dan ketiga, memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu. Jaminan dan tanggungan. Pemindahan hutang. Jatuh bangkrut. Dan perseroan atau perkongsian. Prinsip-prinsip fikih muamalah dalam mengatur hubungan antar manusia dengan manusia yang sasarannya adalah harta benda. Fikih muamalah mempunyai prinsip-prinsip untuk dijadikan acuan dan pedoman untuk mengatur kegiatan muamalah. Prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut adalah: 1. Muamalah adalah urusan duniawi. Maksudnya adalah urusan muamalah berbeda dengan ibadah, di mana dalam beribadah semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan, sedangkan dalam muamalah semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang.
Oleh karena itu, semua bentuk transaksi dan akad muamalah boleh dilakukan oleh manusia asal tidak bertentangan dengan ketentuan syara. B. Muamalah harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak. Artinya dasar dari bermuamalah adalah kerelaan dari kedua belah pihak. Bagaimanapun bentuk akad dan transaksi muamalah, selama kedua belah pihak rela dan sepakat serta tidak melanggar ketentuan syara, itu diperbolehkan. C. Adat kebiasaan jadi dasar hukum. Maksudnya dalam bermuamalah, setiap daerah atau kelompok mempunyai kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dan bertahun-tahun yang selanjutnya menjadi adat kebiasaan dalam bermuamalah. Jika adat dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syara dan dilakukan masyarakat, maka hal itu sah dijadikan sebagai dasar hukum. D. Tidak boleh merugikan orang lain dan diri sendiri. Maksudnya tujuan bermuamalah adalah mencari keuntungan yang tidak merugikan orang lain. Maka dari itu, dalam bermuamalah haruslah sama-sama menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh materi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.